Satu, dua, tiga. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang memahami SIM sebagai pengendalian manajemen. Saya Dinda Dwi Cahyani dan rekan-rekan saya. Saya Fajar Silas. Saya Nyimas Nuralia Fathiyasari. Saya Dian Syafira. Saya Atika. Selamat menonton videonya. Saya Fajar Silas akan menjelaskan apa itu sistem informasi manajemen dan peran sistem informasi manajemen dalam manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem terintegrasi yang memadukan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan prosedur kerja untuk menghasilkan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang relevan dalam mendukung fungsi manajerial perusahaan. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk manajer dan semua level. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning mengintegrasikan seluruh fungsi operasional perusahaan seperti keuangan, manufaktur, dan sumber daya manusia dalam peran satu sistem terpusat. informasi manajemen SIM SAP, dalam manajemen adalah Oracle, untuk dan mendukung Microsoft pengambilan Dynamics. Peran sistem informasi manajemen dalam manajemen yaitu dalam manajemen sistem informasi ini mendukung pengembalian keputusan dengan menyediakan data yang akurat dan tepat waktu, mengotomatisasikan proses untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kolaborasi antar tim, serta memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya ada definisi pengendalian SIM. Menurut Anthony Dandridge, sistem pengendalian manajemen merupakan sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian setiap aktivitas yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dalam upaya untuk menentukan strategi yang sesuai untuk diterapkan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Berikutnya ada peran SIM dalam pengendalian. SIM berperan sebagai alat kontrol manajemen dengan cara 1. Memberikan laporan kinerja secara rutin, 2. Membandingkan hasil aktual dengan target, 3. Menyediakan feedback untuk pengembangan. Komponen sistem informasi pengendalian. Yang pertama ada hardware, yaitu memproses data dan menyajikan informasi secara fisik. Contoh implementasinya data penjualan harian dari tiap cabang. Yang kedua ada software, aplikasi atau program yang digunakan untuk memproses data seperti ERP dan CRM. Contoh implementasinya mengolah data untuk menganalisis tren dan penjualan bulanan. Yang ketiga ada database, menyimpan data yang terstruktur secara terpusat. Contoh implementasinya menyajikan hasil olahan data dalam bentuk laporan, grafik, atau indikator kinerja. Yang keempat, humanware, berperan penting dalam mengelola, menganalisis, dan menggunakan informasi yang dihasilkan sistem. Contoh implementasinya berperan menerjemahkan data mentah menjadi makna manajerial, mengenali pola penyimpangan, dan menentukan tindakan korektif. Yang kelima, prosedur, memastikan sistem berjalan secara terstandarisasi, aman, dan efisien. Contoh implementasinya, prosedur menjaga agar data, proses, dan keputusan berjalan tertib, transparan, dan terkendali. Jenis pengendalian dengan sistem informasi manajemen. Yang pertama, pengendalian secara umum atau general control. Yang termasuk dalam pengendalian secara umum adalah pengendalian organisasi, pengendalian dokumentasi, pengendalian perangkat keras, pengendalian keamanan fisik, pengendalian keamanan data, dan pengendalian komunikasi data. Yang kedua, pengendalian aplikasi atau application control. Yang termasuk dalam pengendalian aplikasi adalah pengendalian masukan, pengendalian proses, pengendalian keluaran, dan pengendalian file atau database. Manfaat sistem informasi manajemen dalam pengendalian antara lain meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dengan data akurat, serta memperkuat koordinasi antar departemen. Salah satu contoh penerapan SIM di dunia nyata adalah SIMAN V2 yang digunakan Kementerian Keuangan untuk mengelola aset negara. Sistem ini memungkinkan pencatatan aset secara terpusat, pengawasan yang lebih terkontrol, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara.
Namun dalam penerapannya SIM juga menghadapi beberapa tantangan seperti resistensi pengguna, kualitas dan integrasi data yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, hingga resiko keamanan dan privasi data. Selain itu, sistem juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Solusi dan strategi. Yang pertama, melibatkan manajemen puncak dalam pengembangan SIM. Yang kedua, menjamin kualitas dan integritas data. Yang ketiga, melakukan pelatihan berkelanjutan bagi pengguna. Yang keempat, menerapkan sistem keamanan data yang ketat. Yang kelima, integrasi antar departemen agar informasi tidak terfragmentasi. Kesimpulan. Yang pertama, SIM bukan sekadar alat penyimpan data, tetapi instrumen vital untuk pengendalian manajemen. Yang kedua, melalui SIM, manajer dapat mendeteksi penyimpangan, mengambil keputusan cepat, dan mengarahkan organisasi menuju tujuan strategis. Yang ketiga, yaitu efektivitas SIM tergantung pada dukungan manusia, teknologi, dan proses yang setara. 2, 3. Sekian video presentasi dari kelompok 13, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.